Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With me, Miss Olivita Valentina. This is a week 2 from 5 weeks, right? Jadi hari ini adalah minggu kedua dari 5 minggu yang akan kita jalani. This is second materials for today. This is narrative text, writing, and storytelling. Jadi kita masih membahas narrative text. Tapi kali ini sudah bukan pengertian lagi. Kita akan menulis dan juga bercerita. Jadi skill yang kalian butuhkan pada pertemuan kedua ini, kalian butuh 2 skill, yaitu skill menulis dan juga bercerita. Jadi itu yang akan menjadi penilaian pada minggu kedua ini. Seperti itu ya. Okay, we are going to learning objective atau materi pokok. Able to write and compose simple narrative text. Able to retell a story. Jadi tujuannya adalah mampu menulis dan menyusun naratif teks sederhana dan juga mampu menceritakan ulang sebuah cerita. Jadi Miss minta di sini kalian nanti, karena minggu kemarin sudah sangat paham ya. Jadi di minggu ini Miss minta kalian untuk menulis dan juga menyusun teks sederhana, lalu kalian menceritakan ulang sebuah cerita. Miss minta tugas ini kalian kerjakan secara pribadi, karena Miss mau tahu nih bagaimana kalian bercerita tentang cerita-cerita yang sudah kalian tulis ya pastinya. Okay, next is main materials. Second, review structure and language atau review struktur dan bahasa. The first, use past tense consistently. Second, use chronological conjunctions. Jadi yang pertama itu ada menggunakan past tense konsisten. Jadi past tense itu digunakan secara konsisten. Past tense itu kata kerja bentuk lampau ya. Nah itu digunakan terus secara konsisten, karena kan seperti yang kita tahu, naratif teks itu kan menceritakan tentang kejadian-kejadian lampau, masa cerita-cerita lampau. Jadi harus menggunakan past tense terus ya. Terus yang kedua itu ada penggunaan konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kronologis itu seperti then, after that, seperti lalu, terus juga setelah itu. Nah, itu di misalnya pada cerita-cerita dongeng pasti kan kita menemui yang namanya lalu putri salju begini. Setelah itu putri salju begini. Contohnya seperti itu. Nah, itu namanya chronological conjunction. Sorry, like that. Okay, the next step to writing a story. Jadi kita masuk ke langkah-langkah menulis cerita. Nah, in the steps to writing a story, you must define character, place, and time, create an interesting conflict, and determine how the conflict is resolved. Jadi di dalam langkah-langkah menulis cerita ini yang akan menjadi nilai kalian harus memperhatikan, tentukan tokohnya dulu. Misalnya kalian membuat cerita apa, contoh bukan contoh ya maksudnya. Berarti kalian itu menentukan tokoh-tokohnya dulu, siapa aja, berapa orang, akan diberi nama siapa-siapa. Terus juga kalian menentukan tempatnya, kira-kira tempatnya di mana saja. Bisa di hutan, bisa di sebuah rumah, bisa di sebuah jalan seperti yang misalkan minggu lalu. Dan juga waktunya, terjadinya kapan, terjadinya itu bisa mungkin berapa tahun yang lalu. Terus juga waktunya, waktu itu waktu apa, bisa siang, bisa sore, bisa malam, seperti itu. Kalau waktu itu kalian tidak harus menyampaikan dengan apa ya, tidak harus menyampaikan secara langsung. Misalnya pada sore hari, pada malam hari. Ketika kalian bilang ketika langit sudah petang, ketika langit sudah cerah, maksudnya ketika matahari sangat terik. Nah itu kita bisa juga menebakkan itu, kalau langit sudah petang berarti malam, matahari terik berarti siang. Nah itu juga termasuk termasuk juga
setting time, itu bisa dikatakan seperti itu. Jadi tidak harus kalian to the point, itu siang-siang, itu malam-malam di ceritanya. Seperti itu. Menceritakan suasana itu juga bisa menentukan waktunya. Nah, lalu kalian create an interesting conflict, buat konflik yang menarik. Jadi selama konflik kalian itu menarik, orang juga akan membaca cerita kalian itu dengan serius juga, karena cerita kalian tidak membosankan jika masalah yang kalian angkat itu menarik. Seperti itu. Nah, yang ketiga, we have determined how the conflict is resolved, atau bagaimana konflik itu diselesaikan. Buat juga masalahnya, diselesaikannya bagaimana. Nah, itu namanya determine how the conflict is resolved. Nah, yang terakhir ini Miss lupa tulis ya. Ini juga kalian tentukan pesan moralnya. Jadi pasti di setiap cerita itu akan ada pesan tersirat yang disampaikan untuk penulis. Nah, bayangkan di sini kalian penulisnya, lalu kalian pasti di setiap kita mau menulis, kita bakalan pasti juga berpikir apa sih pesan-pesan yang mau kita sampaikan ke pendengar. Nah, itu setelah masalahnya selesai baru akan timbul ini pesan-pesan tersiratnya itu, atau amanat ya. Nah, the next is story mapping. Students learn to construct a storyline using diagrams. Nah, di sini diagramnya itu orientation, complication, resolutions. Okay, next is storytelling. Practice oral skills, pronunciation, intonation, expression. Nah, kalau sudah kita tadi menulis, langkah-langkah menulis, sekarang kita masuk ke langkah-langkah untuk bercerita. Nah, ini kalau kita bercerita tentang kisah-kisah, kalian itu harus melatih keterampilan lisan seperti pengucapan, intonasi, dan juga ekspresi. Nah, itu kalian harus perhatikan juga. Kalau kalian ingin cerita kalian didengar sampai akhir, jangan ceritakan dengan ekspresi yang datar-datar aja. Buatlah intonasi yang jelas, pengucapan yang jelas, jadi penekanannya juga harus bagus, terus ekspresinya juga harus mendukung, agar kalian juga terlihat menarik untuk pendengar kalian, seperti itu. Nah, the next we will review ini Story of Malin Kundang. Gak apa-apa, ini kita bahas lagi ya, seperti biar kalian juga paham. Nah, di sini ada yang namanya language structure. Ada yang namanya language structure atau past tense, bentuk kerja di masa lampau. Itu seperti contohnya, kalau di Malin Kundang ini, kalau kalian perhatikan ya, once upon a time, in a village on the coast of Western Sumatra, there lived a widow and her son named Malin Kundang. Nah, di sini berarti kata kerja bentuk lampaunya apa? Past tense-nya apa? Past tense-nya itu yang ini ya. Miss sudah beli warna beda, walaupun warnanya nggak terlalu mencolok ya. Di sini ada there lived a widow and her son. Nah, ini kan menceritakannya menggunakan ini ya, past tense. Nah, yang kedua itu ada yang namanya use chronological conjunctions atau time sequence, yaitu menggunakan konjungsi kronologi. Konjungsi kronologi ini yang Miss kasih warna biru. Nah, yang dikasih warna biru ini adalah konjungsi kronologinya, like once upon a time, one day, after many years, shortly after, Nah, seperti ini namanya konjungsi kronologi. Nah, di sini pasti ada yang namanya karakter ya, yang namanya karakter. Nah, karakternya siapa? Malin Kundang. Ini pasti ada karakter utamanya, ya ini Malin Kundang. Terus juga ada ibunya. Terus ada she, berarti orang yang dicintai Malin Kundang atau istrinya. Nah, ini berarti kalau di sini the character itu ada tiga ya.
the main karakternya itu yaitu Malin Kundang. Terus yang lainnya itu ada Ibu Malin dan juga istrinya yang tidak mau mengakui ibunya, seperti itu juga. Itu juga termasuk karakter ya, walaupun istrinya tidak banyak mungkin tidak nggak banyak show-nya ya di sini, tapi dia tetap karakter. Terus juga ada namanya setting. Namanya setting ini adalah bisa jadi setting tempat, bisa jadi setting waktu. Kalau di sini berarti settingnya di mana? Seperti paragraf pertama, ini kan ada once upon a time in a village on the coast of West Sumatra. Nah, berarti setting waktu dan setting tempatnya di mana? Setting tempatnya di village on the coast of Western Sumatra. Ini tempatnya ya, tempatnya dia berasal dari sebuah desa di Sumatera. Seperti itu. Nah, di sini ada konflik ya, ada konfliknya. Konfliknya itu seperti apa? Seperti waktu Malin Kundang tidak mau mengakui ibunya. Itu menjadi konflik di cerita ini. Nah, kira-kira berarti apa nih untuk untuk pesan tersirat dari cerita Malin Kundang atau amanat. Jadi untuk pesan tersiratnya berarti jangan durhaka kepada orang tuamu, karena karma itu nyata. Itu juga termasuk pesan tersirat dari cerita ini. Jadi kita nggak boleh durhaka karena kita tidak akan pernah tahu apa dampak dari yang kita lakukan. Seperti itu. Oke, jadi untuk pertemuan minggu ini, untuk penilaian Miss bakal menilai dari 2 skill kalian ini, yaitu writing dan juga how you storytelling in the class. Bagaimana kamu menceritakan, bagaimana kamu bercerita di depan kelas. Okay, is that the material for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.